Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi dua raksasa Timur Tengah, Irak dan Arab Saudi. Kedua negara ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda dalam perjalanan mengejar mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Kini pertanyaannya, mampukah Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Atau justru kembali menjadi bulan-bulanan seperti yang pernah terjadi di masa lalu? Mari kita kupas tuntas hanya di Kick Off Bro. Indonesia tergabung di grup neraka bersama dua raksasa Timur Tengah. Pembagian grup untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia baru saja selesai dilaksanakan. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat setelah tergabung di grup yang disebut grup neraka, bersama dua kekuatan besar Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Jalan menuju Piala Dunia jelas tidak akan mudah, mengingat Garuda harus berhadapan dengan dua raksasa tersebut. Hal ini bahkan diakui langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk merah putih bisa terbang tinggi, ucapnya. Namun di sisi lain, hasil drawing ini tidak membuat manajer Timnas Indonesia gentar. Sumarji justru optimistis Jaides dan rekan-rekannya mampu menembus babak berikutnya lewat ronde keempat ini. Meski begitu, Indonesia harus menerima nasib masuk ke dalam grup sulit ini. Hasil drawing ini sebuah keuntungan buat Timnas Indonesia dikarenakan kita sudah pernah bersama-sama dan kita sudah tahu baik dari sisi kelebihan, kekurangan, kelemahan dan juga keunggulan daripada tim yang akan kami hadapi, kata Sumarji. Hasil undian ini juga memunculkan kontroversi, salah satunya terkait perubahan regulasi oleh AFC. Contohnya, penempatan Arab Saudi di pot pertama dipertanyakan. Jika merujuk pada peringkat FIFA, Irak seharusnya lebih layak berada di pot pertama karena unggul satu posisi di atas Arab Saudi. Selain itu, keputusan AFC yang tiba-tiba menunjuk Qatar sebagai tuan rumah juga menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Qatar sebelumnya terlibat konflik imbas serangan dari konflik Israel-Iran, namun AFC tetap memutuskan venue tak dipindahkan meski negara tersebut berada di tengah ketegangan. Tak heran jika media Vietnam menilai perjuangan Garuda akan sangat berat untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan, mereka memprediksi skuad asuhan Patrick Kluivert bakal kesulitan dan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan total. Seberapa besar peluang Garuda untuk lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia dipastikan akan bersaing dengan Irak dan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat rekam jejak sebelumnya, kedua tim ini bukanlah lawan yang asing bagi skuad merah putih. Arab Saudi bakal jadi salah satu lawan berat Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak cuma karena statusnya sebagai tuan rumah, tapi juga karena performa mereka yang konsisten sejak babak sebelumnya. Di ronde kedua, The Green Falcons tampil cukup dominan dengan 4 kali menang, sekali imbang, dan hanya sekali kalah. Yordania jadi lawan tersulit mereka, menang 2-0 di pertemuan pertama, tapi tumbang 1-2 di laga kedua. Sementara hasil imbang diraih saat lawan Tajikistan, 1-1. Masuk ronde ketiga, Saudi ketemu lawan-lawan yang lebih berat di grup C. Dari 10 laga, mereka cuma menang 3 kali, imbang 4 kali, dan kalah 3 kali. Tapi menariknya di fase ini, Timnas Indonesia sempat bikin kejutan. Main di kandang Saudi, hasilnya imbang 1-1. Giliran main di kandang sendiri, Garuda justru menang 2-0. Gokil! Tapi jangan lupa, ada Irak yang jadi mimpi buruk Indonesia di ronde kedua. 2 kali ketemu, 2 kali kalah, 5-1 dan 2-0. Di grup itu, Irak tampil sempurna. 6 laga, 6 kemenangan. Namun di ronde ketiga, performa mereka mulai turun. Dari 10 pertandingan, cuma menang 4 kali, imbang 3, dan kalah 3. Tapi cukup buat lolos ke ronde keempat. Meski begitu, Indonesia nggak datang dengan tangan kosong. Skuad Garuda punya potensi lebih besar di fase ini. Beberapa pemain naturalisasi siap gabung, salah satunya Mauro Zylstra. Dan 2 uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September bakal jadi momen penting buat persiapan. Apalagi 2 negara itu punya gaya main mirip Arab Saudi dan Irak. Masalah yang harus diselesaikan Timnas Indonesia menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini ditimpa masalah besar.
Pasalnya sang predator skuad merah putih yakni Ole Romeni dilanda cedera usai laga melawan Arema di Piala Presiden kemarin. Cedera ini memaksa Ole Romeni harus naik ke meja operasi untuk memulihkan tulang punggung kakinya yang retak. Untungnya, operasi itu berjalan lancar tanpa ada hambatan. Meski begitu, namun Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan belum menerima laporan resmi terkait hasil operasi tersebut. Saya selaku Ketua BTN belum menerima laporan secara resmi perihal kondisi terkini hasil operasi Ole. Pria berkacamata itu mengatakan, PSSI akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokter tim Oxford United untuk memastikan kondisi sang pemain. Jika belum pulih, Sumarji mengungkapkan pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan opsi pengganti Ole. Cedera Ole Romeni juga membuat publik khawatir dengan komposisi skuad Garuda yang ditinggalkan mantan pemain FC Utrecht tersebut. Namun, tidak perlu khawatir berlebihan. Pasalnya Patrick Kluivert sudah menyiapkan opsi pengganti pemain 25 tahun tersebut. Skuad Garuda masih dihuni oleh banyak pemain bertalenta yang siap menjadi andalan di lini depan. Salah satunya adalah Ramadan Sananta, yang saat ini tengah mengasah kemampuannya di negeri jiran. Selain itu, ada juga Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang memiliki kualitas individu mumpuni dan tak bisa dipandang sebelah mata. Di sisi lain, kekuatan timnas Indonesia berpotensi semakin bertambah dengan menaturalisasi Mauro Zylstra. Untuk Mauro, proses naturalisasinya sudah masuk dari Kemenpora dan kini sudah berada di Kementerian Hukum, ucap Dito Aryo Tejo. Ambisi Patrick Kluivert untuk lolos Piala Dunia? Undian grup neraka di ronde keempat tampaknya tidak mengurangi semangat Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa dirinya bersama para pemain akan berjuang habis-habisan demi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut Kluivert, justru Arab Saudi yang akan memikul tekanan lebih besar dalam grup ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali bertemu Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah hasil drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah dengan format round robin. Dengan sistem ini, ketiga tim, termasuk Indonesia, hanya akan bertemu satu kali tanpa sistem kandang dan tandang. Tentu saja, ini hasil undian yang berat. Kami sudah mengenal Arab Saudi dari babak grup sebelumnya. Irak juga lawan yang sangat sulit. Kami harus menjernihkan pikiran, menganalisis lawan dengan baik, dan menunjukkan kualitas kami di lapangan, ujar Patrick Kluivert. Sebagai tim dari pot 3 atau pot terendah, timnas Indonesia memang bukan unggulan jika melihat peringkat FIFA. Namun, Kluivert menekankan bahwa laga perdana kontra Arab Saudi akan sangat menentukan. Laga pertama tentu sangat penting, semua orang tahu itu. Masalahnya, banyak pemain kami akan datang ke Jeddah dalam waktu yang sangat mepet. Tapi itu bukan alasan, begitulah keadaannya, dan kami harus menyikapinya dengan bijak. Kami harus mempersiapkan pertandingan ini sebaik-baiknya, lanjut Kluivert. Lebih jauh, ia menilai beban besar justru berada di pihak Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah dan difavoritkan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup B. Kami akan menganalisis mereka dengan baik, tapi menurut saya, tekanannya ada di Arab Saudi. Kami harus tampil dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kluivert pun tak memungkiri bahwa tanggung jawab besar kini juga berada di pundaknya. Namun, mantan bintang Barcelona tersebut menyatakan bahwa dirinya justru menikmati tantangan dan tekanan. Kami sudah mencapai posisi bersejarah dengan lolos ke babak keempat, tapi semua orang ingin ke Piala Dunia. Saya, para supporter, jadi tekanannya besar. Fans Indonesia sangat bersemangat dan saya suka itu. Saya suka tekanan, karena tanpa tekanan ini bukan pertandingan. Saya suka tekanan, saya senang bekerja untuk negara ini. Tapi kami harus lolos dan semua tahu ini jalur yang sulit. Kami harus memberikan segalanya di lapangan dan bermain sebagai tim, ucap Kluivert. Jadi, menurut lo, bisakah Garuda menembus tantangan grup neraka ini dan melaju ke Piala Dunia 2026? Atau justru kita bakal jadi bulan-bulanan raksasa Timur Tengah kayak dulu lagi? Tulis prediksi lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo percaya Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dan share ke teman-teman lo, biar makin banyak yang dukung timnas kebanggaan kita.